Hi everyone, good morning. Today we are going to learn about narrative text. What is narrative text? Narrative text is an imaginative story to entertain people. Jadi narrative text adalah cerita imajinatif yang bertujuan untuk menghibur orang. What are the types of narrative text? Jadi jenis-jenis narrative text ada beberapa. Yang pertama adalah fairy tales atau dongeng, yaitu berupa cerita rakyat yang biasanya disebut sebagai dongeng, atau cerita anak-anak yang berisi banyak keajaiban pada tokoh-tokoh cerita dan mengandung pesan moral. Next adalah folk tales atau cerita rakyat, yaitu cerita yang dituturkan turun-temurun sehingga menjadi bagian dari tradisi suatu masyarakat. Next adalah myth atau mitos, yaitu cerita yang beredar dalam masyarakat dan umumnya dianggap sebagai faktual. Maksudnya adalah cerita yang dianggap nyata oleh masyarakat setempat, namun sebenarnya itu hanya berupa mitos semata. After that we have fable atau fabel, yaitu cerita yang menggambarkan tentang binatang-binatang. Jadi dalam cerita ini tokohnya adalah berupa binatang. And the last we have legend atau legenda, yaitu berupa cerita rakyat yang menggambarkan bagaimana asal-usul terjadinya suatu tempat. Next is the social function or the purpose of the narrative text. That is to amuse or entertain the readers with a story. Jadi, tujuan dari naratif teks adalah untuk menghibur pembaca dengan sebuah cerita. Now, we move to the generic structure of narrative text. The first one is orientation. The second is complication. The third is resolution. And the fourth is reorientation. Perlu diingat, reorientation ini berupa opsional. Maksudnya, dalam cerita itu bisa ada atau juga tidak ada. Baiklah, kita akan bahas satu persatu. Start from orientation. It is about the opening paragraph where the characters of the story are introduced, yaitu berisi tentang paragraf pembuka di mana karakter cerita diperkenalkan. And sets the scene. That is where and when the story happens, introduces the participants, who and what is involved in the story, yaitu pendahuluan yang berisi tentang tempat dan waktu terjadinya cerita, pengenalan siapa dan apa yang terlibat dalam cerita tersebut. The second generic structure of the narrative text is complication. That is where the problems in the story are developed, yaitu permasalahan muncul atau mulai terjadi dan berkembang dalam cerita. Memungkinkan juga ada beberapa permasalahan yang terjadi. So, tell the beginning of the problems which leads to the crisis or climax of the main characters, yaitu menceritakan permulaan masalah yang mulai mengarah pada klimaks atau puncak masalah dari tokoh utama. The third generic structure of the narrative text is resolution. That is where the problems in the story are solved. The problems or the crisis are resolved either in a happy ending or in a sad or tragic ending. Jadi dalam paragraf ini, masalah sudah mulai terselesaikan dan berakhir dengan happy ending atau sad ending. Bagian terakhir dari generic structure of narrative text adalah reorientation. Reorientation ini bersifat opsional, artinya dalam cerita ini, dalam paragraf yang terakhir ini boleh ada atau tidak. Bagian ini biasanya berisi tentang pesan moral, saran, atau pengajaran dari penulis. Selanjutnya yang akan kita bahas yaitu ciri kebahasaan dari narrative text. Language and grammatical features of the narrative text berupa yang pertama adalah menggunakan past tense, karena cerita yang dikisahkan adalah cerita yang terjadi di masa lampau. Contoh misalnya, they live in a village, atau he was a poor farmer. Kemudian berikutnya menggunakan action verb.
Action verb yang digunakan juga dalam bentuk lampau. Contoh misalnya went, slept, walked, dan lain sebagainya. Berikutnya adalah menggunakan time connector atau conjunction. Contoh misalnya then, before, after that, as soon as, dan lain sebagainya. Berikut ini adalah contoh naratif teks titled Snow White. Jadi Snow White termasuk dalam jenis fairy tales. Baiklah, kita akan analisa generic structure dari cerita tersebut. Mari kita mulai dari paragraf yang pertama. Once upon a time, there lived a little named Snow White. She lived with her aunt and uncle because her parents were died. Paragraf pertama ini masuk dalam orientation. Mengapa? Karena dalam paragraf pertama ini mulai diperkenalkan tokoh-tokoh dalam cerita tersebut, yaitu Snow White, her aunt, and her uncle. Kemudian paragraf yang kedua, ketiga, dan keempat masuk ke dalam complication. Mengapa? Karena dalam paragraf kedua, ketiga, dan keempat ini permasalahan-permasalahan mulai muncul. Selanjutnya paragraf yang terakhir atau kelima masuk ke dalam resolution. Mengapa? Karena dalam paragraf ini masalah-masalah yang terjadi sudah mulai terselesaikan. Jadi bisa mengakibatkan happy ending atau sad ending. Jika kita perhatikan dalam paragraf yang terakhir, kalimat yang terakhir yaitu then Snow White and the Seven Dwarfs live happily ever after. Jadi kita tahu bahwa dalam cerita ini berakhir bahagia atau happy ending. Jadi setelah kita analisa untuk cerita naratif Snow White ini, generic structure-nya terdiri dari orientation, complication, dan resolution. Oke, demikianlah explanation about narrative text. I hope it is useful for you. Thank you.